Bobi Nasution dan Gibran mulus mendapatkan dukungan partai politik untuk bertarung di Pilkada serentak 2020. Faktor apa yang menyebabkan mereka mulus melenggang? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dan Wasekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Ya, waalaikumsalam. Saya ke Mas Andre terlebih dulu. Mas Andre. Ya, yuk, siapa nih? Iya, ini Abraham, Mas Andre. Oh ya, Abraham. Mas Andre, langsung saja. Apa dibalik dukungan Gerindra terhadap putra sulung presiden dan juga menantunya? Yang satu di Medan, satu lagi di Pilkada Surakarta. Yang pertama tentu saya ingin sampaikan, ini kan kalau di Gerindra itu ada usulan dari DPC dan DPD ya. DPC Kota Kabupaten atau DPD Provinsi. Nah, tentu DPC dan DPD sudah melaksanakan survei, menyerap aspirasi masyarakat baik di Solo maupun di Medan. Aspirasinya mengarahkan masyarakat menginginkan saudara Gibran dan juga Bobi. Dan tentu itu pertama. Yang kedua tentu ada komunikasi politik ya antara Gibran dan Bobi kepada DPC dan DPD Gerindra masing-masing kota, kabupaten dan provinsi, sehingga menyebabkan DPD merekomendasikan ke DPP saudara Gibran dan saudara Bobi gitu. Oke. Oke, artinya bahwa Gerindra memilih untuk mengusung calon yang di luar kadernya sendiri. Ya, memang kita kalau di Solo kita hanya punya 3 kursi, Mas, gitu loh. Tidak cukup untuk mencalonkan. Di Medan dengan saudara Bobi, kan saya bilang tadi ada usulan dan aspirasi. Kedua tentu ada komunikasi politik, dan kemungkinan informasi yang saya dapatkan, kemungkinan yang akan menjadi wakilnya saudara Bobi adalah anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra. Baik, pertimbangan apa yang akan diambil untuk menentukan siapa wakil dari Bobi? Ya tentu dilihat di hasil survei ya. Tentu ada hitung-hitungannya. Semua kan dihitung dengan survei ya, secara ilmiah, lalu kecocokan antara Bobi dengan calon wakilnya. Kelihatannya wakilnya Bobi adalah salah satu anggota DPRD fraksi Partai Gerindra di Kota Medan. Baik, lalu apa pertimbangannya mengusung Bobi untuk menjadi wali kota? Kan tadi saya sudah jelaskan, Mbak. Jadi DPC Gerindra Kota Medan dan DPD Gerindra Provinsi Sumatera Utara itu kan melakukan survei dan melihat aspirasi masyarakat. Dan di situ masyarakat menginginkan saudara Bobi. Nah, lalu selain itu ada komunikasi politik, itulah. Komunikasi politik antara Bobi dengan DPC Gerindra Kota Medan dan juga DPD Gerindra Sumatera Utara, lalu diusulkan akhirnya ke DPP, dan komunikasi politik itu berjalan. Dan salah satunya adalah rencana saudara Bobi bergandengan dengan wakil wali kota, calonnya dari anggota DPRD fraksi Gerindra Kota Medan. Itulah. Jadi semuanya itu dilakukan secara transparan, terbuka, dan melihat hasil survei dan juga aspirasi masyarakat. Ya, kita ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau kita lihat banjir dukungan ataupun panen dukungan terhadap Bobi dan juga Gibran ini juga menyiratkan mesranya PDIP dan Gerindra. Ada apa di balik ini? Ya, tentu ini satu indikasi yang menarik. Bagaimanapun Gerindra, kalau kita mengacu pada pengalaman 2014, 2019, adalah partai politik yang berada di garda paling depan, yang menjadi kekuatan oposisi pemerintahan Jokowi. Tetapi perubahan terjadi pasca masuknya Gerindra ke pemerintahan, dan kita tahu ada hubungan yang sangat harmonis antara PDIP dengan Gerindra. Dan bukan hanya Solo dengan Medan. Ada banyak wilayah yang menunjukkan hubungan koalisi di tingkat lokal itu dibangun sejak 2020 dan mungkin bagian dari persiapan 2024. Misalnya Tangsel itu juga koalisi PD Perjuangan dengan Gerindra. Kemudian di banyak tempat lain yang mengindikasikan bahwa memang Pilkada serentak 2020 itu digunakan sebagai semacam warming up gitu ya, warming up hajatan elektoral di 2024.
Baik, dengan dicalonkannya atau mengawinkan PDI dan juga Gerindra ini, apakah menguntungkan dari sisi survei dan juga suara yang akan didapatkan nanti? Nah, pada titik ini ada benarnya argumen yang disampaikan oleh Bung Andri. Jadi kalau mereka yang menolak dinasti politik, itu pada dasarnya realitas politik partai kita itu selalu menginginkan calon yang diusung menang. Jadi bedanya dinasti politik dengan sistem yang lain adalah dinasti itu sangat kenyal. Dia mengikuti sistem apapun yang bermain. Pada waktu zaman Soeharto misalnya di Banten, Hasan Sohib juga menguasai Banten. Tetapi setelah Soeharto tumbang, muncul dengan reformasi, era pilkada secara langsung, anak, cucu, dan keluarga besarnya Hasan Sohib juga kembali menang pertarungan dengan mekanisme demokrasi yang namanya pilkada. Jadi yang saya katakan adalah dinasti ini punya daya jual. Dia mengikuti langgam sistem politik yang bermain. Gibran misalnya, September tahun lalu, saya nggak punya data yang lebih terbaru, September tahun lalu, itu meskipun belum muncul, elektabilitas Gibran hanya selisih 2% dibanding Ahmad Purnomo. Kemudian untuk Bobi memang elektabilitas tahun lalu tidak sekompetitif Gibran ya, tetapi setidaknya dia udah muncul di top 2 gitu ya, di tahun lalu. Bahkan wali kota dan wakil wali kota saat itu, meskipun wali kotanya kita tahu akhirnya tersandung kasus KPK, itu juga tidak terlalu bagus approval ratingnya. Poin saya apa? Poin saya adalah meskipun dinasti politik itu mendapatkan resistensi kuat dari kelas menengah atas, tetapi akar rumput itu masih memilih mereka. Buktinya pilkada 2015, 2016, 2017 itu ada 117 kepala daerah terpilih yang memiliki hubungan kekerabatan politik. Jadi mereka tentu tidak akan dipilih partai politik kalau tidak punya daya jual elektabilitas yang baik. Cuma masalahnya adalah apakah munculnya dinasti politik itu mengorbankan kader atau tidak? Apakah membuat leveling the playing field-nya menjadi tidak rata atau tidak? Nah itu yang harusnya diselesaikan ya oleh partai politik ya. Jangan sampai dinasti politik itu membuat peran atau kemungkinan atau potensi kader termasuk juga calon lain itu menjadi berkurang. Nah itu yang harusnya dibenahi dengan menurunkan syarat pencalonan kepala daerah. Baik. Saya beralih ke Bang Andre. Bang Andre, kenapa ini Gerindra tidak menyalurkan tunggal? Menurut survei sepertinya bisa ini Gerindra menyalurkan tunggal di Sumatera Utara. Tadi kan saya sudah jelaskan, ada mekanisme yang kita ambil menyerap aspirasi dan juga survei. Nah, survei dan juga aspirasi DPC itu mengusulkan ke DPD, DPD mengusulkan. Jadi tidak, saya ingin jawab tuh pernyataan Burhan bahwa di akar rumput di bawah Gerindra semua berkoalisi dengan PDIP. Tidak juga gitu loh. Saya ini kan selain merangkap Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, saya ini Ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat. Nah, ada 14 pilkada yang kita jalankan di Sumatera Barat, 1 pilkada gubernur dan 13 pilkada kota kabupaten, itu satu pun kita tidak ada yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Sekali lagi tentu pimpinan DPP mengambil keputusan tentu berdasarkan aspirasi berjenjang yang dilakukan sesuai dengan mekanisme partai, di mana usulan itu dari DPC, kota kabupaten diusulkan ke DPD, dan akhirnya DPP lah yang memutuskan. Tapi tentu semua dihitung ya, ada hasil surveinya, lalu aspirasi masyarakat seperti apa, lalu komunikasi politik seperti apa, seperti contoh di Sumatera Utara. Kan saya sampaikan tadi, kemungkinan besar wakil wali kotanya, Saudara Bobi, adalah kader Partai Gerindra yang juga anggota DPRD, fraksi Gerindra di Kota Medan. Jadi kita tidak memarginalkan kader gitu. Tetap kader kita berikan kesempatan untuk ikut kontestasi pilkada Kota Medan bersama Saudara Bobi di kontestasi pilkada 9 Desember 2020 nanti, gitu loh. Andre, artinya itu syarat wajibnya ya, calon wakil wali kota adalah kader Gerindra. Ya, ini kan ada realitas survei, realitas politik, aspirasi masyarakat, dan komunikasi politik. Semua itu kan dihitung oleh partai politik apapun, oleh pasangan calon pilkada apapun, gitu loh. Jadi jangan berpikir
bahwa ini seluruh Indonesia kita otomatis dengan PDI Perjuangan. Partai Gerindra tentu bersahabat dengan seluruh partai, dengan PDI Perjuangan kita bersahabat, Partai Golkar bersahabat, PKS juga bersahabat, PAN bersahabat, Demokrat juga bersahabat. Semua partai di pilkada ini 270 pilkada kita berkoalisi dengan semua partai yang ada. Itulah. Oke, saya kembali ke Mas Burhan. Jadi Ya, gimana? Bagaimana? itu terbuka tergantung dengan daerah. Oke, Mas Burhan. Tidak ada makan siang gratis dalam politik dan tidak ada yang kebetulan juga dalam politik. Anda melihat bahwa betul ini hanya realitas politik dan sekedar survei belaka? Ya, survei tentu menjadi pendorong, tetapi tentu saja ada alasan yang lebih besar dari sekedar survei ya. Bahwa tidak seluruh daerah PDI Perjuangan dengan Gerindra berkoalisi tentu saja benar. Yang ingin saya katakan adalah banyak wilayah yang strategis di mana PDI Perjuangan dengan Gerindra berkoalisi. Apakah itu salah? Tidak salah sama sekali. Apalagi kalau calon yang mereka dukung itu secara elektoral punya potensi menang. Jadi misalnya kayak Tangsel, ya itu bagaimanapun PDI Perjuangan memilih Mbak Saras ya sebagai calon wakil wali kota juga dengan dasar yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi di beberapa tempat lain, misalnya di Sumatera Barat, di mana PDI Perjuangan elektabilitasnya juga lemah, kita tahu Sumatera Barat, di mana Bung Andre menjadi ketua DPD, gitu ya, itu kan relatif sangat harsh gitu ya buat PDI Perjuangan dari sisi elektoral. Jadi kalau menggandeng PDI Perjuangan itu juga bunuh diri buat Gerindra. Karena bagaimanapun PDI Perjuangan tidak pernah menang, bahkan beberapa kursinya hilang pasca pemilu 2019 kemarin. Jadi menurut saya beberapa tempat memang tidak bisa gitu ya Gerindra memaksakan diri berkoalisi dengan PDIP. Tapi untuk wilayah-wilayah yang strategis, kesan bahwa kemesraan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra itu dijalin sejak 2020 itu nggak terelakkan. Oke. Dan kebetulan wilayah-wilayah strategis tadi mendapatkan highlight banyak dari Abraham dan Abrid, yaitu Solo, Medan, gitu ya. Kemudian Tangsel, itu kan wilayah-wilayah yang menyedot animo masyarakat dan media yang sangat kuat. Jadi bisa disimpulkan bahwa Gibran dan Bobi ini calon unggulan yang bisa dikatakan pasti menang dalam tanda kutip ya, pasti menang dalam pilkada untuk Medan maupun di Solo. Untuk Medan dan Solo beda, kita tidak bisa samaratakan. Untuk Solo dari 45 kursi, PDI Perjuangan menguasai 30. Jadi sangat dominan sekali. Peringkat kedua PKS, itu pun cuma dapat 5 kursi. Gerindra itu hanya 3 kursi di Solo. Jadi sebenarnya pilkada itu sudah selesai di Solo ya, setelah PDI Perjuangan menetapkan Gibran sebagai calon wali kota. Karena praktis sebenarnya musuh calon yang diusung PDIP adalah PDIP itu sendiri, itu di Solo. Tapi kalau di Medan itu lain. Di Medan itu pemenangnya secara popular vote justru Gerindra. Meskipun kursi yang diperoleh antara PDIP dengan Gerindra sama-sama 10. Dan dua-duanya bisa mencalonkan calon sendiri tanpa harus berkoalisi. Ketika mereka berkoalisi, pasti ada something yang menurut saya menarik itu ya. Kenapa Gerindra yang bisa mencalonkan sendiri tanpa harus berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Dan PKS bagaimanapun lebih kuat ketimbang di Solo. Di Medan, PKS dapat 7 kursi. Cukup 3 kursi sisa bisa mencalonkan. Apalagi Demokrat punya 4 kursi. Jadi meskipun Ahyar ini tidak terlalu populer gitu ya sebagai pejabat publik, jangan lupa kalau misalnya head to head gitu ya antara misalnya seorang Bobi berkoalisi dengan Aulia dari Gerindra, kemudian lawannya cuma Ahyar berpasangan dengan calon yang diusung oleh PKS gitu ya, karena Ahyar kan sudah pindah itu ke Demokrat, itu yang terjadi bisa jadi ada semangat anti Bobi yang dikapitalisasi oleh Ahyar. Meskipun Ahyar tidak terlalu populer, tetapi orang mungkin memilih Ahyar bukan karena suka Ahyar, tapi karena nggak suka Bobi misalnya. Nah ini yang harus diwaspadai ya, karena menurut saya lebih sulit untuk diprediksi di Medan ketimbang di Solo. Mas Andre, kalau disebutkan di Solo jalur mulus, di Medan terjal, bagaimana? Ya tentu setiap kota kabupaten tentu ada ada situasi yang kita hadapi ya. Nah seperti disampaikan Burhan tadi, memang kursi Partai Gerindra di Solo hanya 3 kursi. Di Medan kita cukup signifikan ya. Nah tapi tentu
makanya saya sampaikan tadi, hitung-hitungannya kan harus jelas. Semuanya juga dihitung potensi kemenangannya. Saya Bobi ini orang Mandailing. Nah, kemungkinan wakilnya adalah Melayu untuk mewakili heterogennya Kota Medan. Lalu yang kedua, sekali lagi Gerindra punya kader yang punya potensi dan hasil survei elektabilitasnya cukup bagus dan bisa membantu kemenangan Bobi. Jadi memang setiap daerah memang sekali lagi potensinya berbeda-beda. Memang Solo mungkin Gibran tidak terlalu berat untuk memenangkan kontestasi di Pilkada 2020 ini. Berbeda dengan Bobi yang butuh effort lebih kuat dibandingkan Gibran. Jadi gitu. Dan saya ingin sampaikan juga kepada Burhan tadi, di Sumatera Barat ada daerah Kabupaten Dharmasraya di mana PDI Perjuangan adalah pemenang di kabupaten itu. Bupatinya juga incumbent PDI Perjuangan, PDI bisa maju sendiri, tapi dia menginginkan Gerindra, tapi kita tidak bergabung bersama PDIP di situ. Malah kita akan berkompetisi dengan teman-teman PDI Perjuangan di Dharmasraya. Jadi ada juga di daerah yang kuat di Sumatera Barat, tapi kita tidak memutuskan berkoalisi dengan PDIP. Karena sekali lagi koalisi itu, pasangan itu muncul karena kesepakatan dan usulan dari teman-teman di DPC dan DPD masing-masing. Sehingga itulah yang dasar menjadi DPP mengambil keputusan. Apa aspirasi daerah, apa keinginan daerah, itu salah satu yang menjadi dasar Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum kami mengambil keputusan. Seperti itu. Baik, terima kasih Andre Rosiade, Wasekjen Gerindra, dan juga Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik, sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore.